Shalom semuanya, hari ini saya ingin berbicara tentang kitab Keluaran. Karena pada saat video yang lalu, saya berbicara tentang kitab Kejadian, yang dimana kitab Kejadian itu adalah kitab kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita bisa mengerti tentang rencana Tuhan. Salah satunya adalah supaya kita tahu bahwa Tuhan itulah pencipta kita. Nah, sekarang kita masuk kepada kitab Keluaran. Mungkin beberapa teman-teman belum tahu bahwa mengapa saya ingin membahas dari kitab Kejadian sampai Wahyu ini, supaya kita bisa mengerti bahwa ketika kita membaca Alkitab, maka kita sedang diasah sama Tuhan Yesus. Kita sedang dituntun sama Dia. Dan saya bukan berbicara tentang teologisnya, terus bahasa Ibraninya apa, Yunaninya apa, tapi saya memberikan hikmat sehari-hari supaya kita bisa mengerti untuk apa sih kita baca kitab-kitab yang ada di Alkitab ini. Karena Tuhan itu tidak iseng, guys. Tuhan itu bukan menyuruh kita membaca firman Tuhan, lalu tidak ada intinya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau kita ingin membaca Alkitab, maka itu khusus orang-orang yang mau sekolah teologi atau sekolah Alkitab atau yang mau jadi pendeta saja. Tidak sama sekali. Alkitab untuk semua orang, khususnya orang yang haus akan Tuhan. Jadi mau orang pintar atau tidak pintar, dia butuh Alkitab. Nah, makanya nanti kita akan bahas dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Jadi supaya kita bisa mengerti bahwa rencana Tuhan itu sangat-sangat luar biasa di setiap kehidupan kita. Nah, mulai yang pertama ini kitab Keluaran. Untuk apa sih kita membaca kitab Keluaran? Apalagi mungkin bagi teman-teman ada yang berpikir, ngapain ya gue baca kayak begini ya? Apalagi mengenai tentang kemah suci, membuat ukupan, apalagi ada hari-hari raya. Ada banyak sekali. Mungkin awal-awal teman-teman membacanya seru karena di situ ada mengisahkan tentang Nabi Musa. Nah, jadi ini juga fun fact aja buat teman-teman semua bahwa kitab Keluaran ini ditulis oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa itu ada di Gunung Sinai, dia ngobrol sama Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, dan di situ dia selama 40 hari tidak makan dan tidak minum. Lalu dia menulislah kitab-kitab ini dari Kejadian sampai Ulangan yang biasa orang sebut sebagai Taurat ini. Nah, pertanyaannya buat apa sih kita baca kitab Keluaran? Yang pertama adalah agar kita mengerti bahwa Tuhan itu selalu menuntun umatnya, sekalipun umatnya itu dari nol atau secara diri kita sekarang itu lagi minus diri kita ini. Maksudnya bagaimana? Coba deh kalau teman-teman nanti baca ya di kitab Keluaran itu bangsa Israel itu adalah bangsa yang diperbudak selama 400 tahun. Lalu pada saat itu Tuhan mengutus Musa, singkat cerita mereka keluarlah dari tanah Mesir. Nah, pada saat keluar dari Mesir, hati mereka itu masih tetap hati Mesir. Artinya apa? Artinya hati mereka itu masih berpikiran sebagai budak. Nah, Tuhan itu membawa bangsa Israel itu keluar supaya mereka itu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Dan itu perjanjiannya pada saat bersama-sama dengan Abraham. Aku akan membuat keturunanmu banyak seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit. Lalu bagaimana caranya? Bayangin teman-teman, bangsa yang diperbudak selama 400 tahun telah menjadi bangsa yang luar biasa sampai saat ini. Bahkan banyak orang-orang ternama dari mereka kan, bangsa Yahudi itu, ya mau itu teknologi, mau itu mungkin secara sistem dunia, perbankan, kalau teman-teman lihat sejarahnya, rata-rata itu semua dari mereka. Lalu bagaimana caranya tuh? Dari Tuhan itulah yang menuntun mereka hari demi hari. Nah, kalau dulu Tuhan telah menuntut umatnya selama 400 tahun itu mereka diperbudak, lalu Tuhan mengubah mereka dengan luar biasa, apalagi kita. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan itu suka menuntun anak-anaknya. Sekalipun kita mungkin ada banyak minusnya, kita mungkin dari nol lagi, mungkin teman-teman sekolahnya harus dari nol lagi, kampusnya harus dari nol lagi, atau mungkin bangun usahanya harus dari nol, hubungan pacarannya, keluarganya dari nol, bahkan sampai minus. Tuhan Yesus tetap mau menuntun kita. Tuhan mau mengasihi kita dan dia mau menolong kita. Karena buktinya apa? Buktinya adalah bangsa Israel saja yang seharusnya mereka tuh minus dari budak. Tapi Tuhan menuntun mereka dengan luar biasa hari demi hari. Diajarin bagaimana cara takut akan Tuhan, bagaimana cara mereka itu bisa fokus sama Tuhan. Bahkan untuk mengubah hati mereka itu harus
berputar 40 tahun lamanya karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu memang tidak ada nama Yesus ya, tetapi supaya teman-teman bisa mengerti saja bahwa Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang Tuhan Yesus semua. Karena semuanya ini tentang Dia. Alkitab ini ditulis untuk fokus kepada karya keselamatan, karya penebusan Tuhan sampai Tuhan Yesus di kayu salib dan Dia bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga. Jadi semuanya itu berkaitan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saat ini belum dinyatakan sebagai namanya Yesus, tapi Dia berada di atas di sana. Makanya di dalam Keluaran, teman-teman nanti bisa cari di dalam Alkitab itu dia bilang bahwa dengan namanya aku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Artinya Tuhan Yesus belum menyatakan bahwa dirinya adalah Yesus, tapi Dia adalah Allah segala Allah. Jadi sebelum dunia diciptakan, Dia sudah ada. Lalu yang kedua, supaya kita bisa mengerti kenapa kita perlu membaca kitab Keluaran ini, agar kita percaya bahwa Tuhan itu sangat detail sekali dalam mengasah kita semua. Jadi kalau misalnya teman-teman membaca ya, kayak contoh misalnya itu di dalam Keluaran ini kan ada banyak banget tentang persembahan khusus, terus cara membuat kemah suci, terus cara bagaimana hari-hari raya mereka, apapun itu sebenarnya fokusnya itu kepada kita. Bayangin kalau dulu Tuhan ngomong sama Musa saja mengenai tentang kemah suci itu harus begini, begitu. Apalagi kita sebagai baitnya yang kudus sekarang ini. Apalagi kita yang sekarang ini mungkin kita berpikir bahwa kita ini sudah berdosa, kita ini sudah tidak layak sama Tuhan. Kita semua ini orang-orang yang tidak layak lah, termasuk saya ini. Kita semua, seluruh umat manusia ini. Tapi karena Tuhan itu baik, maka Tuhan itu mau menuntun kita. Karena kita adalah bait kudusnya Tuhan. Kalau dulu perjanjian lama, bait Allah lah yang harus mereka uh, perbaiki. Kalau bait Allahnya runtuh, bait Allahnya nggak diurus, orang Israel itu udah pasti berantakan. Tapi kalau bait Allahnya terurus, pasti bangsa Israel itu naik. Nah sekarang kita nggak perlu lagi cari-cari bait Allah. Mungkin kalau sekarang ini kita fokusnya kepada gereja, gitu kan. Itu pun fokusnya juga bukan kepada peralatan ya, sekalipun peralatan itu penting. Karena gereja itu kan butuh gedungnya juga, sekalipun gereja bukanlah gedung, tetapi gereja berkumpul di dalam gedung. Nah, kalau dulu Tuhan saja fokus banget kepada kemah suci, kepada yang namanya membuat hari-hari raya dan lain sebagainya sampai diberikan 10 perintah Allah. Apalagi kita. Tuhan itu mengukur sampai sehasta-hasta kita, sampai sentimeter kita, sampai milimeter hidup kita pun Tuhan mau berurusan sama kita. Makanya jangan pernah menyanyiakan hidup kita ini. Kalau kita mungkin hari ini kita sedang jatuh, kembalilah sama Tuhan. Karena jangan sampai kita menyanyiakan waktu kita. Kalau mungkin kita merasa tertuduh, kalau kita datang sama Tuhan, kita ngomong saya sama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni saya, pakai sisa hidup saya, supaya saya memuliakan namamu. Pastilah di dalam perjalanan itu pasti nanti ada jatuh bangun lagi, pasti nanti ada kekurangan kelemahan, tapi Tuhan tahu, untuk itulah Tuhan mengirimkan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa dituntun, supaya kita itu dikuatkan, dihibur. Maka daripada itu kita jangan sampai melewatkan kitab Keluaran ini, karena kitab Keluaran ini kalau bagi teman-teman yang mungkin merasa sudah minus hidupnya, sudah merasa tidak ada harapan hidupnya, lihatlah, bacalah kitab Keluaran ini supaya kita bisa mengerti bahwa Tuhan, sekalipun kita minus hidupnya, kita merasa sudah tidak ada harapan, Dia tetap mau menolong kita. Bukan berarti secara instan, bukan berarti langsung tiba-tiba kita banyak duit, tapi mulai dari yang pertama adalah Dia mengubah hati kita dulu. Dia mau membuat nama kita bersih dulu. Dia mau kita itu fokus kepada hubungan Dia dengan kita dulu. Baru setelahnya Tuhan perbaiki pelan-pelan. Makanya kita perlu membaca kitab Keluaran ini, ya. Jadi jangan sampai kita lewatkan atau mungkin pertama kita bosen lah, aduh ngapain sih gue baca-baca begini. Jangan pernah begitu. Karena kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, mungkin kita nggak semuanya bisa masuk dalam pikiran kita, tapi setidaknya kita mengerti rancangan Tuhan. Amen. Thank you and God bless you.